Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Rayyan TV dan semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan mempelajari surat nasihat berharga yang disampaikan oleh Al-Imamul Hafidz Abdul Walid Al-Baji rahimahullah kepada kedua putranya setelah menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban iman dan kewajiban-kewajiban agama. Kemudian beliau mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan dan melakukan itu semua kecuali dengan ilmu. Seseorang itu tidak akan mampu untuk beriman kepada Allah dengan baik. Seseorang itu tidak akan mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah dengan baik, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan baik, kecuali kalau dia tahu ilmunya. Lalu beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Beliau mengatakan, wal ilmu sabilun la yufli bisahibihi illa ila sa'adah wassalamah. Ilmu itu, ilmu agama maksudnya, adalah sebuah jalan yang tidak akan mengantarkan pemiliknya kecuali kepada kebahagiaan dan keselamatan. Wala yaksuru bihi an darajatir rif'ati wal karamah, dan tidak akan menghentikan, memangkas seseorang dari derajat kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yu'li wa yarfa'. Jika ilmu itu cuma sedikit akan bermanfaat untuk dia, dan jika ilmu itu banyak maka yu'li wa yarfa', akan membuat orang itu derajatnya tinggi dan mengangkat derajat orang tersebut. Dan itu yang disinggung, beliau menyitir, beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mereka memiliki ilmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syar'i, ilmu agama itu, apapun ilmu itu, sekecil apapun ilmu itu, pasti manfaat. Kalau kemudian ilmu yang dia dapatkan itu banyak, niscaya akan meninggikan kedudukan dan kehormatannya, akan mengangkat derajatnya sebagaimana janji Allah, walladzina utul ilma darajat. Orang itu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya bagi orang-orang yang punya ilmu. Taib, kanzun yazku ala kulli hal, sebuah simpanan yang akan bersih dalam kondisi apapun. Wa yaktsuru ma'al infaq, akan tambah banyak setiap kali dinafkahkan, diberikan. Setiap kali diajarkan, disampaikan, bukannya hilang, tambah banyak. Semua perbendaharaan manusia di muka bumi ini, kalau diberikan pada orang, diberikan kepada orang lain, mesti berkurang zatnya. Ini kecuali ilmu. Ilmu itu setiap kali diajarkan tambah mantap, setiap disampaikan tambah mapan, setiap
diberikan sama orang lain tambah banyak. Wa yaktsuru ma'al infaq wala yaghsibuhu ghasibun. Enggak ada orang yang mampu merampoknya. Orang punya harta bisa dirampok, orang punya kedudukan bisa dipecat, orang punya rumah mewah bisa terbakar, orang punya kendaraan mewah bisa kecelakaan, orang punya anak bisa mati, orang bisa punya istri yang cantik jelita sekalipun bisa cerai. Tapi ilmu gak bisa hilang. Ilmu itu tidak mampu dirampok, tidak mampu dicuri, tidak mampu diambil oleh orang, kecuali orang itu yang tidak memperhatikan ilmunya, lama-lama hilang. Tapi kalau orang itu perhatian dengan ilmunya, tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu mencuri dan merampoknya. Wala yakhafu alaihi sariqun wala muharib. Enggak khawatir akan kecurian dan enggak khawatir dirampok. Fajtahida, makana kedua anakku, sungguh-sungguhlah kamu fi talabihi, dalam menuntut ilmu. Wasta'dzibat ta'ab, dan rasakan kenikmatan tatkala capek nuntut ilmu. Wasta'dziba at-ta'aba, rasakan al-'adzab, rasa senang, rasa gembira dengan capek yang dirasakan tatkala menuntut ilmu. Fi hifdhihi, tatkala menghafalnya, wassahari fi darsihi, tatkala harus begadang malam tatkala mempelajarinya, wan nasabit tawil fi jam'ihi, dan capek berkepanjangan tatkala mengumpulkan ilmu, wa waziba ala taqyidihi, dan senantiasa kamu itu mencatat, wa riwayatihi, kemudian meriwayatkannya, summan taqila ila fahmihi wa dirayatihi, kemudian baru pindah ke pemahaman dan penguasaan materinya. Yauhin azani Allahu wa iyyakum. Nasihat yang sangat agung dari Al-Imamul Hafidz Abdul Walid Al-Baji, bahwa jalan menuntut ilmu itu seiring dengan kemuliaannya, seiring dengan keagungannya. Sesuatu itu semakin tinggi, jalan untuk menempuhnya semakin panjang. Sesuatu itu semakin besar, beban mengangkatnya semakin berat. Sesuatu itu semakin mahal, beban untuk membelinya semakin mahal. Itulah sunatullah dalam kehidupan. Dan sesuatu yang termahal dalam hidup ini, sesuatu yang termulia dalam hidup ini, sumber semua kebaikan dan sumber semua hal yang menghindarkan dari kejelekan adalah ilmu. Maka apakah kemudian orang itu berpikir kalau dia itu dengan leha-leha, nyantai, kemudian dia mendapatkan ilmu? Kalla wa alfu kalla, sekali-kali tidak. Demi Allah, sekali-kali tidak. Ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, satu perbendaharaan yang sangat mulia, yang siapapun tidak akan mampu meraihnya kecuali dengan capek, kecuali dengan sakit, kecuali dengan berat, dengan perih, dengan susah. Maka yang bisa dilakukan adalah menjadikan itu semua menjadi rasa nikmat. Nikmatnya menuntut ilmu, bukan karena menuntut ilmu itu nikmat, bukan. Gak ada orang merasakan menuntut ilmu itu nikmat, tapi memandang masa depan, hasil yang akan didapatkan, maka orang itu bisa menghilangkan rasa capek, menggantinya dengan nikmat. Cobalah bayangkan para ikhwan sekalian, kalau ada orang itu punya cita-cita, seorang pemuda bujang, dia itu mencintai, Masya Allah, gadis yang sangat dia cintai. Dia melamar ke orang tua si gadis tersebut. Orang tua si gadis tersebut mensyaratkan, misalkan, kamu akan saya nikahkan dengan putriku kalau kamu itu mendapatkan harta sekian dan sekian. Padahal dia nggak punya sama sekali. Apa dia lakukan? Berjuang siang malam sore, semuanya dia kerahkan untuk mendapatkannya, dan itu terasa nikmat. Kenapa terasa nikmat?
bayangannya akan meraih sang kekasih. Lihatlah pencinta-pencinta dunia, pengejar-pengejar jabatan dunia, bagaimana mereka itu gak tidur bermalam-malam, bagaimana mereka itu gak tidur, bagaimana mereka itu lupa makan, capek, lelah, semuanya dikerahkan untuk menggapai cita-citanya. Jika memang itu adalah cita-cita dunia yang hina, cita-cita dunia yang rendah, lalu bagaimana dengan ilmu? Maka pegang nasihatnya Abdul Walid Al-Baji. Capek dalam menuntut ilmu itu satu keharusan. Yang bisa kita rasakan adalah merubah image, merubah cara kita berpikir, merubah cara kita bersikap. Rasakanlah kecapean itu menjadi kenikmatan. Rubah cara kita berpikir agar rasa sulit itu menjadi terasa nikmat. Nah, lalu beliau menyebutkan caranya. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu? Diawali dengan taqyidihi wa riwayatihi, mencatat dan meriwayatkan. Ini cara menuntut ilmu pada zaman dulu, sebelum ada kitab, sebelum ada kaset, sebelum ada buku cetakan gitu ya. Mereka meriwayatkan. Setelah meriwayatkan, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu berusaha memahami dan mempelajari makna yang terdapat di dalamnya. Para ulama dulu menasihati, la yustata'ul ilmu birahatil jism, la yustata'ul ilmu birahati al jism. Gak mungkin ilmu itu didapatkan dengan badan yang leha-leha, gak mungkin. Wangdura, wahai anakku, lihatlah, ayya halati min ahwali tabaqatin nas, kondisi tingkatan-tingkatan manusia. Takhtarani, yang kalian pilih, wa manzilata ayyi sinfin minhum tu'assiran, dan sekelompok manusia yang kamu pilih. Hal taroyani ahadan anfa' halan minal ulama, apakah kamu lihat ada orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan para ulama? Wa afdhal manzilatan minal fuqaha, dan yang lebih mulia dibandingkan orang-orang faqih. Yahtaju ilaihimur rais wal mar'us, semua orang membutuhkan, presiden sampai rakyat jelata membutuhkannya. Wa yaqtadi bihimul wadhi' wan nafis, mengikuti perangai mereka orang rendahan sampai orang berpangkat, berdarah merah dan berdarah biru. Yarji' ila aqwalihim fi umurid dunya wa ahkamiha, yani wasihati uqudiha wa bi'atiha wa ankahatiha wa jinayatiha wa muamalatiha wa ijaratiha wa ghairi dzalika min tasarrufatiha. Semua orang mengikuti fatwa-fatwa para ulama dalam urusan dunia mereka, hukum-hukum dunia mereka. Pada waktu membicarakan tentang sah dan tidaknya sebuah transaksi, jual beli mereka, pernikahan mereka, kriminalitas yang terjadi, muamalah mereka, sewa menyewa mereka, semuanya mengacu kepada fatwa-fatwa para ulama, keterangan-keterangan ahlul ilmi. Wa ilaihim yalja'u fi umuriddin, dan kepada mereka lah disandarkan perkara agama. Wa ma yalzamu min salatin wa zakatin wa siyam wa halal wa haram, dan apa yang merupakan kewajiban dari salat, zakat, puasa, halal, haram. Summa ma'adzalik, kemudian bersama itu semua, as-salamah minat tabi'at wal khutwah inda jami'it tabaqat, selamat dari semua konsekuensi pada semua kalangan. Satu hal yang sangat penting difahami, Syekh menasihatkan pada anaknya, lihatlah semua manusia. Nah, lihat semua manusia. Ada pejabat, ada menteri, ada orang kaya raya, ada dokter, ada ini, ada itu. Semua itu kedudukan, tapi yang merasakan, tapi yang membutuhkan itu hanya sebagian kalangan di sebagian sisi kehidupan. Dokter misalkan penting, dibutuhkan oleh banyak orang, tapi sing loro, sing sakit, sing sehat ya nggak butuh sama dokter.
Itu pun sebagian kalangan, dokter spesialis mata gitu ya, orang sakit kuku ya nggak bisa ke situ, dokter spesialis kulit, orang penyakit dalam ya nggak bisa ke situ. Spesialis hanya 1-2 orang, beberapa orang tertentu. Misalkan orang yang kaya raya, yang merasakan kekayaannya siapa? Dia, keluarganya, dan orang-orang sekitarnya. Itu kalau nggak bakhil, kalau nggak pelit, kalau nggak medit. Siapa di muka bumi ini? Orang satu-satunya kelompok manusia yang dibutuhkan ilmunya, yang dibutuhkan kehadirannya oleh semua kalangan. Pimpinan puncak sampai rakyat jelata membutuhkannya, orang kaya, orang miskin membutuhkannya, manusia berdarah merah, berdarah biru membutuhkannya, semua kalangan membutuhkannya, baik dalam urusan dunia maupun agama, adalah para ulama. Mana kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan ini? Wal ilmu wilayatun la ya'zilu anha sahibuha, la yu'zalu anha sahibuha. Ilmu itu satu posisi yang orangnya itu, pemiliknya itu nggak mungkin dipecat, nggak mungkin pensiun. Presiden ono pensiune, menteri ada lengsernya, pejabat ada berhentinya, orang kaya itu ada miskinnya. Tapi nggak pernah ada terjadi seorang kiai, seorang syekh, seorang alim tiba-tiba lengser jadi bodoh. Nggak pernah ada dalam sejarah. Iya, seorang alim yang memegang jabatan dunia kemudian dilengserkan dari jabatan dunianya ada, tapi ilmu tetap ilmu, ilmunya tetap ilmunya. Dia nggak mungkin alim tiba-tiba jadi bodoh, dia akan tetap alim, dia akan tetap alim. Makanya orang yang derajat di dunianya itu tambah tua tambah terhormat, tambah tua tambah terhormat, tambah tua tambah terhormat, itu ulama. Seorang yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu agama yang mapan. Maka semangatlah para ikhwah sekalian. Kata Abdul Walid al-Bajina, semangat kamu dalam menuntut ilmu, semangat, ikhlaskan, semuanya ikhlaskan, ikhlaskan dan semangat di dalam menuntut ilmu. Menyemangati semacam itu boleh, setelah menekankan titik keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'ra min jamalin labisuha, dan yang memakai ilmu ini gak akan pernah ditelanjangi dari keindahannya. Wa kullu dhi wilayatin wa in jallat wa hurmatin wa in 'azumat, semua kedudukan meskipun semulia apapun, semua kehormatan setinggi apapun, idza kharaja an wilayatihi aw zala an baldatihi asbaha min jahihi 'ariya, apabila dia itu sudah keluar dari wilayahnya dan sudah hilang dari negerinya, asbaha min jahihi 'ariya, dia menjadi enggak punya jabatan apa-apa. Shadaqah rahimahullah. Seorang kepala desa dihormati gitu ya, dihormati di desanya. Tapi kalau dia sudah pergi ke kampung yang lain, dia kaya raya jelata, bupati misalkan itu. Kemudian dia pergi ke kampung lain, ya sudah, dia adalah rakyat jelata. Dia adalah rakyat jelata yang tidak punya kedudukan apa-apa. Dia pergi ke tempat yang lain. Satu-satunya orang yang nggak pernah dilepaskan jabatannya adalah seorang alim. Wa min halihi 'atila ghairu sahibil ilm, selain penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, fa inna jahahu yashabuhu haitsu sar, kedudukannya akan selalu menyertainya dimanapun dia berada. Wa yataqaddamuhu ila jami'il afaq, dan akan mengantarkan dia ke semua penjuru wal aqtar. Wa yabqa ba'dahu fi sa'iri al-a'sar, dan akan tetap langgeng sepanjang masa. Ilmu yang ditinggalkan akan menjadi kenangan sepanjang masa. Kita zaman sekarang para ikhwah masih kenal Bukhari, masih kenal Ahmad ibnu Hanbal, masih kenal Muhammad ibnu Idris Syafi'i,
masih kenal Abu Hanifah Nu'man ibnu Thabit, masih kenal Atha ibn Abi Rabah, padahal mereka sudah berpuluh-puluh abad yang lalu. Mereka sudah bertahun-tahun yang lalu meninggalkan kita. Saya yakin, kita semua yakin, tatkala di zaman Imam Bukhari ada orang kaya, ada pejabat. Tatkala di zaman Imam Abu Hanifah ada orang kaya, ada pejabat. Ada orang-orang yang memiliki kedudukan di zaman itu, tapi mana? Mana sebutan mereka? Begitu mereka mati, ditinggal 1-2 pekan, 4-5 bulan, nama mereka hilang di telan zaman. Tapi ilmu langgeng sampai sekarang ini. Ilmu-ilmu mereka langgeng sampai sekarang ini. Nah, Faridan azani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan wa afdhalul ulum ilmu syariah. Setinggi-tinggi, semulia-mulia ilmu itu adalah ilmu syariah. Wa afdalu dzalika, dan ilmu yang tertinggi itu liman wuffiqa an yujawwida qira'atul Qur'an wa yahfadha haditsan nabi wa ya'rif sahihahu min saqimihi thumma yaqra' usulal fiqhi fayatafaqqah fil kitabi wa sunnah. Dan yang paling mulia dari semua ilmu syariat adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk membaca Quran dengan baik, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, yang saqim. Kemudian dia membaca usul fikih, memahami ilmu agama dari Al-Quran dan As-Sunnah. Thumma yaqra'u kalamul fuqaha, kemudian dia membaca ucapannya para ulama, penjelasannya para ulama. Wa manukila minal masaili 'anil ulama, dan apa yang dinukil dari banyak permasalahan dari kalangan para ulama. Wa yudarrib fi turukin nadhari wa tashihil adillah, lalu melatih diri untuk bisa mempelajari cara berdalil dengan sahih, wal hujaj, dan hujah-hujah yang benar. Fahadhil ghayatul quswa wad darajatul ulya, ini adalah derajat tertinggi. Wa man kasur an dzalik, barang siapa yang enggak mampu melakukan itu, falyaqra' ba'da tahaffuzil Qur'ani wa riwayatil hadis. Dan barang siapa yang enggak mampu melakukan itu, maka bacalah setelah dia itu menghafal Al-Qur'an dan meriwayatkan hadis, al-masail ala madhhab Malik rahimahullah, masalah-masalah dalam madhab Imam Malik. Fayya idzan faradat anfa min sa'iri ma yaqra' mufradan fi babil fiqh. Masalah-masalah ini apabila tersendiri, itu yang paling manfaat dari semua yang dia baca sendirian dari bab fikih. Wa inna ma khassastu madhhab Malik, saya khususkan madhabnya Imam Malik rahimahullah, li'annahu imamun fil hadis, karena beliau adalah imam dalam dunia hadis, dalam ilmu hadis. Wa imamun fil ra'i, beliau adalah imam dalam dunia akal, dalam masalah akal. Wa laysa li ahadin minal ulama mimman imbasata madhhabuhu, dan tidak ada seorang pun dari para ulama yang meluas madhabnya. Wa kathurat fil masail ajwibatuhu, dan banyak jawaban-jawaban dalam banyak permasalahan. Darajatul imamati fil ma'nayain, memiliki kedudukan dalam dua makna ini. Wa innama yusyarikuhu fi kathratil masail wa furu'iha, dan disamai dalam banyaknya masalah dan cabang-cabangnya. Wal kalam ala ma'aniha wa usuliha, dan membicarakan makna dan usulnya Abu Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Wa laysa li ahadihima imama fil hadis wala darajah mutawassitah, dan tidak ada pada keduanya imam dalam hadis dan tidak pula derajat yang mutawassit. Para dan azani Allah wa iyyakum.
Nasihatnya Imam Abdul Walid Al-Baji. Anda katakan dari awal dulu bahwasanya Imam Abdul Walid Al-Baji adalah salah satu di antara ulama-ulama terkemuka dalam fikih mazhab Malikiyah dari negeri Andalus. Beliau mengatakan, kalau bisa, kalau kamu mampu, maka kuasai Al-Qur'an, hafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian belajar bagaimana cara berdalil. Dan lihat keterangan para ulama bagaimana cara mereka mengambil dalil. Karena dengan cara itu berarti orang itu akan jadi mujtahid setelah perjuangan panjang dan melelahkan. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu. Tidak semua orang mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan itu. Lah, beliau menasihati sebagai seorang tokoh mazhab Malikiyah. Beliau menasihati, kalau kamu gak mampu melakukan itu, ya sudahlah, ikuti mazhab Imam Malik, baca kitab-kitabnya, masalah-masalahnya. Kalau ini, Anda lebih cenderung untuk mengatakan ikuti mazhab negeri tempat Anda tinggal. Jadi kalau antum itu mampu untuk sampai pada tingkat perbandingan mazhab, mempelajari Al-Quran dengan baik, mempelajari As-Sunnah dengan baik, mempelajari ilmu usul fikih dengan mapan, mempelajari cara berdalil dengan baik, membaca kitab-kitab para ulama, fatwa para ulama, kemudian membandingkan dan sampai pada titik yang diinginkan, yang itu lebih kuat menurut dia, maka itu yang paling utama. Tapi kalau tidak, maka pelajari fikih yang berkembang di negerinya. Ucapannya beliau Imam Abdul Walid Al-Baji nggak salah kalau dipandang dari sisi beliau tinggal di Andalus, dan Andalus saat kali itu adalah negeri Malikiyah, kayak negeri kita ini negeri Syafi'iyah. Negeri Syafi'iyah, meskipun mazhab sudah tidak terlalu penting di negeri kita. Di Saudi negeri Hambali, dan jadi negeri-negeri yang lainnya, Kenapa? Karena dengan itu dia bisa mengetahui fikih negerinya, cara berdalil para ulama-ulama di negerinya, dan dia menguasai ilmu orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama di negeri tempat dia tinggal dan tempat dia berada. Allah. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun yang diucapkan oleh beliau tadi bahwa Imam Malik mencapai derajat yang tidak dicapai oleh para ulama-ulama yang lain, itu satu yang perlu ditinjau ulang. Para ulama itu hampir rata-rata menguasai ilmu hadis dan rata-rata menguasai ilmu dalil. Bahkan kalau dipandang-pandang, yakni antara Imam Malik dan Imam Ahmad, secara derajat ilmu hadis lebih tinggi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama-ulama yang lain semuanya itu adalah para ulama yang mapan dalam dunia ilmiahnya, ilmiahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi begitu para hadirin azani Allah wa yakum, disampaikan oleh para ulama-ulama kita bagaimana tatkala menasihati. Adapun bagaimana urut-urutan belajar, itu butuh waktu yang panjang dan menjabarkan yang panjang. Bagaimana urut-urutan mempelajari satu ilmu dengan ilmu yang lain, satu langkah dengan langkah-langkah yang lain. Secara umum Anda nasihatkan kepada semuanya, mulailah belajar itu dari ilmu-ilmu dasarnya. Yakni pondasi ilmu itu, kalau mudah-mudahan saya nggak salah, ada 5. Pertama, kuasai bahasa Arab. Ini kunci untuk negeri kita. Kenapa para ulama tidak bahas ini? Ya, karena mereka orang Arab, jadi nggak perlu dibahas. Untuk negeri kita, kalau barang siapa yang ingin, jadi untuk menguasai ilmu syar'i, kunci pokoknya kuasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu wadai ilmu. Semakin besar wadah, semakin tinggi ilmu yang akan kita
tampung dan kita peroleh. Yang kedua, mulai dari titik dasar penguasaan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penguasaan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Sepinter apapun Anda ya akhi dalam ilmu usul, dalam ilmu ini, dalam ilmu itu, tapi kemudian penguasaan dalilnya mentah, maka akan mentah. Karena landasannya nggak kuat. Kalau dalam dunia kemedikaran itu misalkan, sepinter apapun, setinggi apapun jurusnya, tapi kalau kuda-kudanya nggak kuat, dia akan mudah roboh, dia akan mudah runtuh. Begitu juga dengan pohon. Seindah apapun pohon, serindang apapun pohon, tapi akarnya itu nggak kuat, dia terkena angin dikit akan roboh. Rumah juga begitu. Begitu pula dengan ilmu. Pondasinya adalah penguasaan dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhwan sudah isya, jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam masalah yang kita bahas ini. Jadi bagaimana orang itu menggapai ilmu dan apa saja ilmu yang harus dihindari. Wallahu a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.